Assalamualaikum teman-teman. Hai, jumpa kembali bersama Aisyah Stories. Dalam cerbung, jangan harap aku mau kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Selamat membaca. Terima kasih. Hening yang tercipta di antara kami masih betah hingga mobil tiba di depan rumah. Setelah menepi mobil ke bahu jalan, Surya berpaling ke arahku. Seketika detak jantung ini berdentam-dentam. Aku meremas jemari. Percakapan saat di rumah makan tadi kembali berputar di kepala. Syah, saya sungguh-sungguh menunggu jawabanmu. Tebakanku benar, Surya pasti akan membahas itu lagi. Aku bergeming sambil menatap bola mata penuh harap di hadapanku itu. Tolong beri saya kesempatan untuk menjaga kamu dan Uwais. Saya memang tidak bisa menjanjikan selamanya kita akan melewati hidup dengan penuh sukacita. Tapi saya pastikan saya akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untukmu, Syah. Karena kamu satu-satunya wanita yang mengisi hati ini setelah kamu sangat membenci saya waktu itu. Saya tidak pernah membenci Anda, gumamku lalu membuang muka. Jika bukan benci, kenapa kamu selalu menghindar setelah hari itu? Hari itu, tentu saja yang Surya maksud adalah hari di mana ia dan teman-temannya tertawa atas keberhasilannya memenangkan taruhan itu. Akulah korban mereka. Aku menghindar karena malu sebab menjadi gadis yang sangat bodoh, hingga dengan mudahnya menjadi objek empuk kalian. Bahkan anak-anak mengatakan jika aku gadis yang tidak tahu diri. Ucapku pelan sambil menatap kosong ke arah jendela. Surya mendesah. Maaf, saya betul-betul minta maaf karena telah membuat kesalahan besar. Tapi asal kamu tahu, Syah, hari itu hati saya juga ikut terluka saat melihat kau pergi dengan mata yang berkaca. Aku menghela nafas kasar lalu tersenyum kecut. Pria itu masih bergeming dengan sinar mendung di wajahnya. Untuk beberapa detik, pandangan kami saling mengunci satu sama lain. Baiklah, saya pikir sudah cukup bagi kita bernostalgia. Oh ya, terima kasih karena sudah mengantar saya pulang dengan selamat. Aku membuka pintu lalu turun, sedangkan Surya bergeming. Anehnya, ada sisi hati yang berharap. Ia ikut turun untuk menyusulku. Kenyataannya malah saat aku menoleh lagi, jejak Surya sudah tidak ada. Lelah yang tadinya bertumpuk-tumpuk kini pergi entah kemana begitu melihat bayiku yang sedang terbaring enteng di atas pangkuan Sahara. Pulang sama siapa, Kak? Todong dia. Dari cara bertanya, aku yakin Sahara pasti tahu jawabannya. Gimana selama Kakak tinggal Uwais rewel nggak? Please deh, Kak, jangan mengalihkan topik, jawab saja. Tadi Kakak diantar pulang sama siapa? Yang kamu lihat? Tahu ah, orang kalau nanya itu butuh jawaban, bukan malah ditanya balik. Ya sudah, Kakak tidak akan lagi bertanya balik. Tapi tolong jaga Uwais sebentar lagi ya. Belum sholat zuhur, Kakak sholat dulu. Dih, udah jam berapa ini? Emang Kakak mau masuk surga paling terakhir gara-gara sholat di akhir waktu? Pagi-pagi sekali aku telah berada di antara hiruk-pikuk pasar tradisional. Tujuanku cuma satu, membeli beberapa bahan makanan untuk dimasak. Bang, ayamnya setengah ya. Aku menoleh lalu mendapati Jua yang sedang fokus menawar ayam potong tak jauh dari tempatku memilih bawang. Titik fokusku tertuju pada perutnya yang membuncit. Ia juga lebih berisi dari terakhir aku melihatnya. Hanya saja dia tidak se-glowing dulu. Sedikit kucel. Loh, Syah belanja juga?
Seseorang menyentuh lenganku. Aku menaikkan pandangan. Umi? Iya, Mi. Saya lagi belanja. Umi, sama siapa? Cuai. Tanyaku basa-basi. Umi terkekeh. Aku sampai terkesima saking jarangnya melihat sikapnya seramah ini terhadapku. Impulsif aku menoleh ke arah Juai, kagum. Sepertinya kehadiran wanita itu membawa hawa positif bagi Umi. Umi jadi mudah tersenyum, bahkan tertawa. Tidak seperti saat aku ada dulu. Mikir apa sih? Umi, ini aku udah siap Kalimat Juai terpotong setelah menyadari kehadiranku. Jika biasanya ia menatapku dengan tatapan yang menantang, kali ini tidak lagi kutemukan itu di dalam manik matanya. Wanita ini malah menghindar kontak mata denganku. Ia lebih banyak menunduk. Apa yang sedang kucoba hindari bertemu juga. Surya muncul dari arah timur saat aku hendak menuju kamar inap emak. Pria itu melempar senyum lugas. Ia juga mempercepat langkah. Itu rantang makanan ya? Tunjuk Surya. Aku mengangguk. Kok di sini nggak ke kantor? Tanyaku canggung. Kini kami berjalan beriringan. Sebentar lagi, setidaknya saya masih punya waktu 40 menit sebelum rapat dengan pihak dinas pertanian berlangsung. Sekalian bisa mencicipi masakan buatanmu, kalau boleh. Tentu saja boleh, jawabku sambil mengulum senyum. Lalu kami saling sibuk dengan pikiran sendiri hingga tiba di depan kamar inap emak. Aku meletakkan makanan ke atas meja yang tak jauh dari tempat emak berbaring. Namun wanita terkasih itu sedang tidak ada di ruang. Suster bersama Kak Sauda sedang membawanya ke ruangan lain untuk melakukan CT scan. Ruangan menjadi sangat hening dan dingin. Aku sibuk dengan membuka tutup kunci gawai. Bahkan untuk sekedar menawarkan sarapan, aku tidak memiliki keberanian. Padahal sebelum masuk ke sini, Surya sudah memintanya. Syah, iya, aku terhenyak, lalu menoleh cepat ke arah lelaki itu. Saya belum sarapan, padahal ini sudah lewat jam 9. Kamu udah sarapan belum? Hati-hati, Surya bertanya. Ada rasa gregetan saat mengetahui jika sudah jam segini ia belum makan. Tiba-tiba aku menjadi sangat cemas. Bagaimana jika kecerobohannya itu malah membuat ia jatuh sakit? Jam segini belum makan pagi. Emangnya Anda mau makan jam berapa? Bukan hanya urusan kantor saja yang harus Anda utamakan, masalah kesehatan juga. Sarapan itu penting, apalagi bagi seorang sesibuk Anda, Surya. Bisa terkena marah jika sering telat makan seperti ini. Aku semakin kesal saat melihat Surya tak memberi pembelaan apa-apa. Ia malah menyeringai sambil mengawasiku. Kedua tangannya melipat di depan perut. Kenapa diam? Silakan lanjutkan lagi. Saya mau kok mendengarkan lebih banyak lagi omelan kamu, Syah. Itu artinya kamu perhatian penuh sama calon suamimu ini. Apa? Surya, saya serius. Anda nggak boleh melewatkan sarapan pagi seperti ini. Saya bilang begini bukan karena perhatian, tapi memang sesama manusia itu harus saling mengingatkan. Pakai acara ngeles. Syah, apa susahnya sih mengaku jika kamu memang perhatian sama saya? Aku tertawa jemawa untuk menyembunyikan rasa gugup, lalu kembali mencari alibi membantahkan tuduhan Surya. Saya juga sering mengingatkan Sahara agar makan tepat waktu dan teratur, dan juga bagi orang terdekat lainnya, jadi bukan hanya khusus ke Anda saja. Kilahku lalu melempar pandangan ke arah jendela.
kemudian aku menoleh ke arahnya. Pria itu terpaku dengan senyum getir di bibirnya. Apakah tadi aku salah bicara? Batinku. Detik kemudian, Surya berucap, begitu rupanya. Usai berkata, pria itu mengayuh langkah tanpa menoleh lagi hingga tubuh tingginya menghilang di balik pintu. Kenapa jadi serba salah begini sih? Apa aku kejar saja dia sekarang? Setelah pamitan kepada Kak Sauda, aku pergi sambil membawa rantang. Entahlah, aku sendiri bingung kenapa harus melakukan ini. Padahal bukan tidak mungkin ia sudah sarapan sekarang. Aku menghela nafas berat saat hendak memasuki gedung kantor Surya Karya. Mengabaikan tatapan intimidasi Bu Hana yang baru saja keluar dari ruangannya, aku melangkah lalu menyentuh gagang pintu di hadapanku. Assalamualaikum Pak Surya, ucapku bersamaan dengan mendorong pintu di hadapan, lalu terpaku di ambang pintu setelah mendapati 4 orang lelaki sedang mengernyit ke arahku. Apes, kenapa aku datang dan malah mengacaukan rapat Surya? Kenapa berdiri di sana? Masuklah. Aku gelagapan, bingung mau lanjut masuk atau kabur sekarang juga. Hingga entah apa yang terjadi, kakiku malah melangkah masuk, lalu bergabung bersama mereka. Ini kalau tidak salah, Syarifah kan? Aku mengangguk, hingga membuat pria yang baru saja memperkenalkan diri sebagai Ilham itu tersenyum ramah. Harus kuakui, dia adalah pria yang mudah dekat dengan siapa saja, termasuk lawan bicaranya yang baru. Oh ya Syarifah, ini kartu nama saya. Saya harap setelah ini kita akan lebih sering bertemu lagi. Di ujung rapat, lelaki itu mengangsurkan satu kartu nama untukku sambil memamerkan giginya yang rapi. Saat hendak mengambilnya, tanpa sengaja tatapanku menghadap Surya. Mata elangnya menghunus tajam ke arah kami. Aku berdiam seketika, lalu Surya berkata dengan tanpa ekspresi, membuat semua orang di sini membulat mata. Saya pikir Anda tidak perlu memberikan kartu itu kepada dia. Saya juga tidak menyukai calon istri saya terlalu sering bertemu dengan pria lain. Pak Ilham pasti bisa memakluminya kan? Calon istri